Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang tidak berguna ini, ya kan, channel Promang, ya kan. Oke, kali ini kita akan mencoba sesuatu yang baru, karena biasanya gua nggak pernah ngasih tutorial tentang coding-codingan ya. Kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya kita bikin sebuah web atau file web ya, karena cuma satu sih, cuma satu file untuk ngecek ID game ya, ID game FF ya kan. Jadi ketika kita masukin ID-nya nanti muncul untuk nickname-nya gitu ya kan. Ini berguna bagi kita penjual-penjual diamond game FF ya kan, buat memastikan bahwa itu namanya benar atau ID-nya benar gitu. Ya cukup simple untuk membuat ini ya. Kita akan coba menggunakan API dari siapa ini API-nya ya. Nah, ini API-nya dari Bang Nguyen Tuan ya. Makasih Bang Nguyen Tuan ya kan, yang udah membuat API-nya dan memberikannya pada kita. Saya dapat ini dari link phishing ya. Jadi saya cari-cari API-nya kan gak ada tuh, langsung ke Garena. Ternyata saya cari phishing ada True ID-nya. Oke lah, kita coba aja ya kan. Oke, pertama-tama silahkan teman-teman atau anda semua menggunakan text editor apapun. Kalau gua langsung di hostingnya karena suka aja langsung di hosting gitu. Teman-teman boleh silahkan mau di apa aja. Pertama kita buat file terlebih dahulu, kita kasih nama check id.php. Kita pakai PHP ya kan, jangan HTML. Jadi biar kepanggil juga API-nya. Kita create new. Nah, sekarang kita buka mana file yang tadi kita buat, check ID. Nah, ini kita klik edit. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat input ya, input untuk memasukkan yang namanya ID-nya kan, untuk memasukkan ID-nya. Teman-teman boleh menggunakan apa saja. Coba saya mau menggunakan Bootstrap ya, Bootstrap. Kita cari di sini. Jadi tanpa CSS enak nih Bootstrap tuh ya. Kita pilih aja start template. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kalian harus saja salah satunya. Saya biasanya pakai yang bawah. Bebas, terserah Anda semua. Oke. Ini title-nya kita ganti jadi check ID game FF. Oke. Nah, satunya kita hapus aja. Nah, kita ke Bootstrap lagi. Nggak tahu bootstrap ya, tulisannya kayak gini ya. Yang pandai bahasa Inggris bebas lah. Kita pilih pom. Kita pilih pom control ya kan. Nah, kita pilih yang ini aja nih, bebas ya mau yang mana aja nih. Kita coba pilih yang ini, yang atas, nggak usah semuanya. Kita copy, kita ke sini lagi, kita pakai container dulu. Ya, kenapa gue langsung di hosting? Biasanya karena untuk untuk menghafal keyword-keywordnya gitu, karena gue pemula jadi biasanya suka kelupaan. Oke, di sini kita kasih ini dulu form. Metodenya kita pakai metode apa maunya, post atau get ya, boleh apapun. Kita bisa pakai get ataupun post. Kita coba pakai get aja ya. Untuk bedanya get sama post, teman-teman bisa cari di YouTube ya kan. Untuk apa sih bedanya metode post dan metode get? Sama aja sebenarnya. Kita gunain get action. Nah, action ini misalkan teman-teman maunya filenya terpisah untuk ngecek ID gamenya. Nah, itu dimasukkan di sini nama filenya. Misalkan di sini proses, tapi kita maunya diproses di halaman yang sama, jadi
kita biarkan aja actionnya kosong, kita tutup. Nah, sekarang si pom ini kita taruh paling bawah. Oke, udah ya. Terus kita di sini ganti yang labelnya, kita ganti jadi masukkan ID gitu kan. Tipenya karena ID itu nomor semua ya, kita kasih jadi nomor. Nah, jangan lupa kita kasih name. Name-nya ini untuk mempermudah kita nantinya ya. Kita kasih name ID misalkan, atau cek ya kan. Oke, kita save dulu. Kita lihat dulu apakah tampilannya bagus ya kan. Kalau jelek ya nggak apa-apa, namanya tutorial. Kita ganti jadi apa tadi filenya? Jadi teman-teman simpan di mana? Kalau yang pakai localhost bisa pakai localhost ya. Namanya cek id.php. Oke, kok salah? Oh, salah ininya, bukan dicoba tapi di API. Nah, kayak gini nih ya kan. Selanjutnya di sini nih, di apa sih bahasa Inggrisnya saya nggak tahu, bahasa Indonesia yang pasti dia itu yang kayak samar-samar gitu, kita tulis apa aja lah, nomor kayak ID FF gitu lah. Nah udah, kalau udah di bawahnya kita kasih button ya, buat actionnya kita kasih button. Itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, lidah Indonesia ya kan. Kita pakai kelasnya btn d-nya. Ini bebas. Gimana sih cara tahu ini untuk kelas-kelasnya? Teman-teman bisa dicari di Bootstrap. Jadi nggak perlu bikin CSS, tinggal ini lihat aja di sini untuk kelas-kelasnya ya. Jadi udah otomatis keren nantinya. Nggak perlu susah-susah bikin CSS. Oke, kita kasih name juga, name-nya save ya kan. Kita kasih save. Oke, kalau udah gini, kita kasih tulisan cek ID misalkan. Oke, kita simpan, kita lihat dulu. Nah udah ada ya kan, cek ID. Nah sekarang dia nggak terjadi apa-apa karena kita belum memanggil apa-apa ya kan. Nah cek, udah ya. Kalau udah seperti ini, kita buat di bawah mana ini nih, kita buat di bawah pom ini misalkan P. Nah gitu aja dulu, santuy. Oke, kita lanjut ke menggunakan PHP-nya untuk memanggil API-nya. Nah untuk PHP-nya biasanya saya di atas ini, bebas mau rapi mau enggak. Kalau saya tipenya nggak rapi, kita tulis PHP, terus kita tutup. Pertama kita harus nge-get apa yang dimasukkan oleh check ya kan. Tapi kita pakai if dulu. If kurung buka iset, kita buka lagi get, kita tulis kok hapus apa tadi, save. Nah jadi gini, if iset get save. Jadi kalau tombol save ini diklik, apa yang akan terjadi? Kita akan menampung si yang dikasih ini ke sini. Jadi misalkan di sini ID sama dengan get, salah, get. Nah di sini dimasukin nama yang udah kita masukin di sini, cek. Kita tulis cek. Jangan lupa titik koma ya kan. Nah udah nih, kita udah bisa menerima apa yang dikirim ya kan. Kita coba lihat, kita masukin 2 cek. Nah tuh di sini udah ada tuh.
Nah, ini perbedaannya get sama post itu ada di sini nanti. Kalau post itu dia nggak bakal nampil di sini, tapi kalau get dia ada di sini. Kita udah menerima nih si ceknya, tinggal kita eksekusi ya. Gimana cara eksekusinya? Kita ke API-nya tadi, kita menggunakan curl ya. Bila teman-teman nggak tahu curl, saya juga nggak begitu terlalu paham, tapi ini udah ada template-nya, jadi enak, kita tinggal kita pasang aja. Oke. Kita paste di sini. Nah, ini nanti shortcut-nya saya kasih lah ya, tapi kalau mau lebih ini bisa bikin sendiri. Oke. Pertama saya jelasin sedikit ya kan. Nah, kita pakai scroll URL-nya ini punya si abang yang Tuan ini, makasih yo. Terus kita scroll lagi, ini udah seperti ini ya, jadi diikutin aja. Nah, result ini adalah hasil dari scrollnya ini, jadi kita menggunakan JSON ya. Jadi si result ini apa namanya ya, rangkuman dari semua inilah ya kan. Nah, karena result ini nggak bisa di apa namanya JSON, nggak bisa dibaca langsung karena dia bentuknya masih encode JSON gitu ya kan. Kita definisikan lagi nih jadi decode, jadi bisa dibaca true. Kalau true di sini berarti jadi array, kalau nggak pakai true itu dia jadi objek ya kan. Saya cek dulu nih. Oke. Jadi ini udah, pastiin di sini yang ID sama dengan ID nih itu sama ya, sama di sini. Ininya apa? Variabelnya nih harus sama. Nah, ini udah tinggal kita masukkan ke sini. Apa yang kita masukkan? Kita lihat ke sini. Nah, ya ini kok kita copy paste aja dulu. Kita masukkan di sini. Apa ini? Jadi karena ini bentuknya array, kita menggunakannya metodenya seperti ini. Tapi kalau objek, dia itu menggunakannya gini. Nah, tulis apa yang mau kita panggil, nickname misalkan, ya udah bisa kayak gitu. Tapi karena kita pakai array, kita kayak gini. Ini udah, coba kita save dulu. Oke, saya cari ini dulu ya, ID game. Jadi ini bisa dikembangkan lagi, terserah teman-teman mau seperti apa. Oke, di sini saya sudah punya ID game. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan 134 70 68 550. Kita klik cek. Nah, ini namanya. Nih, nama si usernya, si nickname-nya dari ID itu. Ini jadi udah berhasil ya. Kita coba yang lain. 193.999.306. Kita cek. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan mau ditaruh di mana itu bebas ya kan. Ini sedikit contoh buat dikembangkan lagi ya. Jadi terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan atau mau tutorial lain silahkan di komen aja. Oke, jadi kita udah selesai. Kalau mau dipercantik bisa dipercantik ya kan. Ini si ID-nya munculnya seperti apa, bebas itu. Tinggal kreasikan aja. Nah, di sini tinggal. Yang pasti ininya kalau belum ngerti jangan dihapus-hapus, udah biarin seperti ini aja. Dari atas sampai bawah di copy-nya. Tinggal nanti mainnya di sini nih kalau mau nampilinnya di mana. Ya kan? Gitu. Oke. Thank you dan terima kasih ya samanya. Segitu aja tutorial kali ini, cukup simple. Teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh lagi ya, dan jangan udah sih itu aja. Kalau ada apa-apa bisa komen. Terima kasih dan salam ngoding.